البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab shalah bab yang pertama, babul mawaqit. Disebutkan pada pertemuan telah lewat ya waktu-waktu salat 5 waktu. Demikian juga ya disebutkan tentang ya awalnya waktu tersebut dari salat 5 waktu dan akhirnya juga disebutkan di situ seperti salat subuh, demikian juga salat isya. Ya, di situ ada waktu ikhtiyari dan itirari. Ya. Demikian juga salat asar. Ya, demikian. Kemudian ya disebutkan juga tentang seseorang yang dia itu ya di Ka'bah. Kesimpulannya sudah kita sebutkan bahwa dia boleh tawaf di waktu apapun. Ya, di waktu apapun dia boleh untuk tawaf di situ. Ya, adapun salat yang diperbolehkan yaitu salat setelah selesai tawaf, itu saja. Paham ya? Itu sudah kesimpulannya. Adapun salat yang lainnya maka seperti orang-orang yang selain orang yang ada di Ka'bah tersebut. Ya, itu kesimpulannya. Kemudian juga ya ada waktu-waktu salat afdol yang lebih bagus untuk salat. Maka disebutkan ya masih kita membahasnya bahwa yang paling afdol dari salat 5 waktu itu adalah di awalnya. Kecuali kita sebutkan kemarin yaitu apa? Salat Isya yang afdol di tengah malam jam 11 atau semisal itu dengan syarat tidak memberatkan makmumnya. Ya demikian. Kemudian juga salat zuhur apabila dia sangat panas maka boleh ditunggu sampai dia itu tidak terlalu panas. Berikutnya kita teruskan masih pembahasan ya tentang kapan afdolnya salat dilakukan. Qala rahimahullah taala, kemarin kita sebutkan hadis Ibnu Mas'ud ya, kita ulangi. Wa Ibnu Mas'ud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini sebagai Imam Tirmidzi ya, disebutkan bahwa itu adalah dhaif. Sebabnya adalah ya kemarin sudah kita sebutkan ya sedikit bahwa Ali bin Habas ya maka dia ya disebutkan ittafaqa ashabu Syu'bah ala lafadz mazkur. Yani semua ya dari sahabat-sahabatnya Syu'bah rawi ini semuanya sepakat dengan riwayat yang ada di Bukhari dan Muslim yaitu ala waqtiha. Sebagus-bagus salat adalah di waktunya, itu saja. Tetapi Ali bin Habas ini menyelisihi ya dari teman-temannya Syu'bah dengan mengatakan as-shalah fi awali waqtiha. Ini paling afdal salat itu di awal waktunya. Lafaz ini paling bagus salat itu di awal waktunya itu adalah bentuk penyelisihan Ali bin Habas dari teman-teman dia. Sedangkan dia sendiri ada Syekh Saduq ya seorang yang biasa saja dari jalan Imam Muslim. Ya sehingga Imam Darqutni mengatakan ma'asibuhu hafidhahu. Aku tidak menyangka dia itu menghafalnya. Ya anu kaburo karena dia telah tua wa taghayyar hifdhi dan telah berubah hafalannya. Tidak. Ya kita yakin di situ walaupun sebagian ulama Syekh Albani mensahihkan bahwa ucapan paling bagus di awal waktunya ini adalah dhaif. Apalagi sudah kita sebutkan untuk salat Isya kan bagusnya di tengah malam. Kecuali kalau memberatkan makmum ya di awal. Demikian juga salat zuhur kalau sangat panas maka boleh diakhirkan. Bahkan disebutkan afdol. Yaitu. Kemudian berikutnya ya. Jadi hadis Abdullah bin Mas'ud ini beliau mengatakan qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mal sebagus-bagus amalan as-shalah adalah salat. Ini jelas hadis Abdullah bin Mas'ud Bukhari Muslim itu aja sudah. Ya, kemudian berbakti pada kedua orang tua kemudian jihad dan demikian. Adapun tambahan fi awali waqtiha di awal waktunya tadi sudah kita sebutkan. Ya, itu tambahan ini adalah dhaif. Rawahu Tirmidzi wal Hakim, meriwayatkan Imam Tirmidzi dan Hakim wa sahahu, keduanya mensahihkan wa aslu fi sahih dan asalnya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian berikutnya mirip juga hadis yang ke-22. Wa Nabi Mahdurah ya.
nomor 22 di bab ini. Dari Abu Mahdurah radhiyallahu anhu. Ya, ini dhaif. Ini sangat dhaif sekali karena ada rawi Ibrahim bin Zakaria Al-Ijli. Ya. Muttaham bil kadzib, tertuduh sebagai pendusta. Ya, sangat lemah sekali. Apa itu? Dari Abu Mahdurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, awal waktu ridwanullah. Awal waktu dari salat-salat 5 waktu itu adalah ridwanullah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu rahmatullah, dan pertengahannya ya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru, dan akhirnya afullah, adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Daraqutni. Imam Daraqutni mengeluarkannya bi sanadin dhaif jiddan, dengan sanad sangat lemah sekali. Tadi kita sebutkan sebabnya. Ya, Zakaria tadi, Ibrahim bin Zakaria. Ya, demikian. Kemudian juga setelahnya, jadi yang ke-23, wali Tirmidzi, Imam Tirmidzi, ya, beliau meriwayatkan min hadis Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, wau semisalnya dunal ausat, tanpa tambahan apa? Tanpa kalimat ausat, ini pertengahan waktu, tidak ada. Wa huwa dhaifun aidan, ini juga lemah. Ya, lemah juga. Ibnu Hajar sendiri menghukumi bahwa itu adalah lemah. Kenapa? Bahkan maudhu, palsu. Di situ ada Ya'qub bin Walid Al-Madani. Ya, Imam Ahmad boleh mengatakan kana minal kadzdzabin al-kibar, termasuk pendusta-pendusta yang besar. Ya, demikian. Jadi simpulannya apa? Ya, secara umum memang waktu-waktu salat yang afdal itu di awal-awalnya. Ya, demikian. Dan hadis yang disebutkan adalah dhaif. Ya, demikian. Ya, di sini kita sebutkan sedikit ya tentang waktu-waktu yang dilarang. Kemarin sudah kita sebutkan sebagiannya. Tentang pembahasan seseorang yang dia itu meninggalkan sholat dengan sengaja. Apakah dia mengqadha menggantinya? Terjadi perselisihan para ulama. Idza taraka sholat amdan. Apabila seorang meninggalkan sholat amdan secara sengaja, bigiri udzur, tanpa udzur. Ya, sholat subuh sengaja dia tidak dia lakukan sampai keluar waktunya, apakah dia untuk menggantinya? Ya, kadang sholat subuh tidur, ketiduran, sengaja dia kebelabasan, sudah sengaja berarti kan, sampai waktunya habis, sudah waktunya habis, apakah dia mengganti? Ya, kalau dia sengaja kemudian sampai molor dengan sengaja, ya, ketika waktu sholat subuh itu sampai habis waktunya, apakah dia untuk menggantinya? Kesimpulannya terjadi perselisihan. Jumhur ulama berpendapat maka orang seperti ini berdosa. Ya, dan ayak dia ba'da khuruji waktiha. Maka untuk mengganti salat tersebut setelah selesai waktunya. Setelah subuh sengaja dia tidur, malas tidur, kebelabasan. Ya, menurut jumhur dia menggantinya. Tapi ulama kita lebih cenderung bahwa tidak mengganti. Dia berdosa untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah selesai waktunya, ya itu. Jadi tidak mengganti. Kenapa enggak mengganti? Karena sudah waktunya selesai. Waktunya sudah selesai sudah. Untuk engkau bertobat sudah. Demikian juga seorang yang dengan sengaja tidak puasa bulan Ramadan. Apakah mengganti? Ya sudah, tobat aja karena sudah selesai. Kecuali kalau kemudian dia sakit atau semisalnya, untuk mengganti di waktu yang lain. Ya, Ibnu Hazm belum berpendapat ya untuk tidak mengganti karena waktu sudah habis. Ya, demikian juga disebutkan dari para sahabat melakukannya. Ya, demikian di sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat demikian. Demikian di situ ada ayat "Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah." Barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka dia telah menzalimi dirinya. Ya. Demikian juga hadis man fatatu sholatul asr, barang siapa salat asar luput dari dia, maka annama watara alahu, seakan-akan hilang keluarganya, wa malahu, dan hartanya. Ya, demikian. Nah, di sini menunjukkan apa? Sudah, berarti habis, sudah hilang. Yang seorang melakukan demikian. Ini adalah pendapat ya Syalbani rahimahullah taala. Demikian juga Syekh Mukbil rahimahullah taala. Ya, demikian. Kalau memang ingin berhati-hati, kemudian mengganti, ya mungkin lebih aman. Tapi oleh alam,
ya sebenarnya dia bertobat kepada Allah dan tidak mengganti sholat karena sudah habis waktunya. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan tentang waktu-waktu larangan. Jadi kita mengulangi apa yang telah lewat. Ya bisa disimpulkan bahwa waktu-waktu larangan yang sangat adalah 3. Ya kapan itu? Yaitu ketika ya bisa ditulis yaitu ketika matahari terbit. Mulai dia keluar bulatannya itu sampai dia keluar ya itu dilarang. Yang sangat. Kemudian juga ketika matahari ya tenggelam. Bulatannya itu mulai turun sampai dia habis ya maka itu adalah yang sangat. Demikian juga ketika apa? Ketika di atas kepala kita persis. Ini juga ya sebagaimana hadis yang telah lewat. Setelah dari riwayat Imam Muslim, fa inna tadlu hina tadlu baina qarnay syaitan. Sungguhnya matahari itu terbit ketika terbit itu di antara 2 tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Di waktu itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Ini kepada matahari. Ya itu. Sebagaimana hadis yang terlewat juga. Kemudian waktu ketika tadi dalilnya ya dalam hadis Amr bin Abbasah sebagai Imam Muslim. Kemudian salatlah, sungguhnya salat ini salat duha, baina shalah masyhudah mahdurah, dia disaksikan dan dihadiri, yaitu salat duha. Kapan itu waktunya selesai waktu duha? Hatta istaqilla dhillu birrumhi. Ini agak sulit maknanya. Itu sampai ya zil bayangan istaqil di sini ini ya belum. Ini sampai puncaknya bayangan birrum di tongkat. Jadi kan bayangan itu kan dia semakin apa? Pendek sampai bayangan itu di tongkatnya itu. Jadi tidak tersisa bayangan menuju ke arah barat ataupun ke arah timur. Tetapi yang tinggal adalah apa? Ya, fa'inya saja. Apa itu? Fa'innaha hina idzin sungguhnya di waktu itu terus jaru jahanam, dinyalakan neraka jahanam di siang panas itu ketika matahari di atas kepala kita, matahari itu maka neraka jahanam itu dinyalakan. Fa idza aqbala al-fa' apabila kemudian ya hilang fa'nya itu, ya datang fa'nya itu ya, datang fa' fasoli maka salatlah. Ini masuk di situ waktu zuhur. Fa itu adalah apa? Sudah lewat pembahasannya, yaitu kalau bayangan itu ya mulai dia menuju ke siang sampai waktu zuhur maka bayangan semakin pendek. Kemudian dia itu apa? Seperti apa? Di atasnya benda tersebut. Dan di situ ada fa. Fa itu bayangan ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Ya, itu namanya fa. Ya, ketika kemudian bayangannya bertambah lagi, maka itulah masuk waktu zuhur. Ya demikian. 3 waktu ini adalah waktu yang sangat terlarang. Kemudian yang keempat dan yang kelima, sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang telah lewat, itu setelah sholat fajar, ya sampai matahari terbit. Paham? Jadi setelah sholat fajar, kita sholat fajar, sholat subuh, sampai matahari terbit termasuk waktu yang terlarang. Demikian juga setelah sholat asar, kita sholat asar, ya. Kemudian sampai ya hatta taghribus syams, sampai matahari tenggelam, itu juga waktu yang dilarang. Paham? Ya, selesai. Berarti 5 di sini. Kemudian disebutkan apakah larangannya ini ya berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan salat? Kesimpulan dengan salat. Ya, yaitu waktu yang keempat dan kelima tadi. Kalau kita salat asar jam 4, paham? Kita mau salat asar di jam 4. Kita salat sunah dulu, boleh. Kemudian baru salat asar. Ya, maka ini boleh. Tapi kalau kita sholat asar jam 3:30 kemudian mau sholat sunnah tidak boleh. Jadi larangan ini berkaitan dengan apa? Larangan ini berkaitan dengan sholat. Jadi kalau kita belum sholat asar nih, walaupun jam 4:30 umpamanya, kita sholat sunnah dulu, kemudian setelah itu sholat asar, maka boleh. Tetapi kalau kemudian kita sudah sholat asar walaupun 3:30, ya, kemudian kita sholat sunnah, tidak boleh. Jadi larangan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perbuatan sholat itu. Ya ini, sebenarnya demikian. Dan larangannya adalah larangan haram, tidak boleh. Kemudian apabila salat jenazah, sebagaimana Ibnu Mudhir rahimahullah ajma'ul muslimun, sepakat kaum muslimin ibahah salat janazah pada subuh asar. Ini ijma' boleh salat jenazah setelah salat subuh dan salat asar. Paham? Di waktu nomor 4 dan 5 tadi, boleh. Ya itu. Adapun ya di waktu 1, 2 dan 3 tadi maka tidak boleh.
Ya itu. Adapun yang dia itu surat-surat dawatul asbab yang ada sebab seperti salat tahiyatul masjid, demikian juga karena nadar dia umpamanya, ya disebutkan Imam Nawawi rahimahullah taala kesimpulannya adalah la tukrah. Anna madhhabana sunnah madhab kami ana la tukrah, sunnah tidak dikatakan makruh. Ya demikian. Dan salat tahiyatul masjid umpamanya, ya seperti tadi mau masuk masjid umpamanya, ya maka boleh karena ada sebabnya. Ya demikian. Dan termasuk seperti sholat jenazah adalah karena dia itu karena sebab. Sholat di sini, 3 sholat ila ila